Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanatil mutasili ilal imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'u bainahuma fi waqtil ula minhuma. Selanjutnya hadirin sekalian, bab tentang diperbolehkan lil hadiri bagi orang yang tidak bepergian, yang statusnya bukan sebagai musafir, ayyajma'a, untuk menjamak bainahuma, antara dua sholat, fi waktil ula, di waktu yang pertama, minhuma, dari dua waktu itu. Jadi ada jamak. Ini jarang disampaikan. Ada jamak yang boleh dilakukan itu bagi orang yang hadir, artinya yang tidak dalam keadaan safar, bukan musafir, kondisinya bukan musafir, tapi boleh menjamak. Ya. Penjelasannya begini: wa yajuzu lil muqimi, dan boleh bagi orang yang muqim, yang tidak dalam keadaan musafir. Apa yang boleh? Al jam'u, menjamak sholat, bil matori, karena sebab adanya hujan. Jadi karena ada hujan itu boleh menjamak sholat fi waktil ula, pada waktu yang pertama, minaz zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i ala sahih. Jadi mulai dari zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini menurut pendapat yang sahih. Jadi dalam kondisi hujan boleh menjamak sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya, tapi jamaknya harus jamak takdim, yaitu dilaksanakan di waktu zuhur dan dilaksanakan di waktu asar. Dilaksanakan di waktu zuhur dan dilaksanakan di waktu maghrib. Wakila, dan ada pendapat yang mengatakan yahtassu dzalika bil maghribi wal isya'i lil masyaqqati, dan boleh sebagian pendapat ulama memberikan penjelasan boleh menjamak sholat maghrib dan isya itu ya secara khusus, karena lil masyaqqati, karena memang pada waktu yang sangat susah. Ya. Itu sebagian pendapat ulama. Wa hadza, adapun ini maksudnya sholat menjamak karena sebab hujan itu, bisyartin, dengan syarat antaqa'us sholati fi maudhi'in, yaitu
ketika sholat itu fi maudhi'in, pada kondisi lausa'a ilaihi, apabila orang itu berjalan asobahu al-matar, apabila dia berjalan maka dia akan kedapatan hujan. Maka misalkan begini, ini sudah waktu zuhur, sementara kita mau melakukan perjalanan, Pak. Yang di jalan itu kita pasti kehujanan, ya, kita kehujanan, baju kita basah, sepatu kita basah, ya. Sementara kita tidak bisa naik kendaraan, maka kita boleh melakukan jamak apa namanya tadi? Jamak takdim. Boleh melakukan jamak takdim. Watabtala thiyabuhu, dan basah bajunya. Jadi ketika diperkirakan nanti bajunya basah, ketika masuk waktu asar itu, maka kita mungkin tidak memungkinkan untuk melakukan sholat, maka boleh kita menjamak takdim sholat asar di waktu zuhur. Waqtasara ar-Rafi'i wan Nawawi, dan meringkas Imam ar-Rafi'i dan Imam an-Nawawi ala dzalika, dengan syarat itu saja. Jadi Imam ar-Rafi'i dan Imam an-Nawawi memberikan syarat dengan cukup satu itu. Jadi kita boleh menjamak sholat itu ketika memang ketika keluar kita kehujanan, udah pasti basah di waktu asar itu, ya. Wa in kana al-mataru qalilan, bagaimana kalau hujannya itu sedikit? Jadi kalau hujannya sedikit, bagaimana Pak? Ketika asar itu enggak deres, maka idza balla saubu, ketika memang kalau pas keluar itu bajunya kehujanan sehingga dia basah, maka itu sudah mencukupi, artinya diperbolehkan kita untuk melakukan sholat jamak. Jadi hadirin sekalian, sholat itu sebenarnya mudah, sangat mudah, banyak keringanannya. Jadi kalau sampai kayak gini saja orang itu tidak melakukan sholat, ini ada orang Islam ya, tidak melakukan sholat, ini kok kebangetan banget ya. Karena keringanannya itu banyak ya, tapi tetap harus dilaksanakan. Wa istarata al-Qadhi Husain, dan mensyaratkan kembali al-Qadhi Husain. Qadhi Husain ini namanya Qadhi bin Muhammad bin Ahmad Al-Mawarzi. Ini salah seorang hakim yang bermadzhab Imam Syafi'i. Ilmunya sangat banyak, ini berguru pada ulama-ulama besar. Di antara gurunya adalah Imam Al-Qaffal. Ini seorang orang-orang alim ya. Jadi hakim, karena memang hakim pada zaman dulu itu Pak harus menguasai hukum Islam. Harus menguasai hukum Islam. Jadi kalau tidak menguasai hukum Islam, karena hukum Islam itu kan di sana ada hukum perdata, ada hukum pidana dan macam-macam. Ya kalau cuman menguasai hukum pidana perdata nggak cukup jadi hakim. Ya, jadi hakim itu menjadi hakim zaman dulu itu zaman keemasan Islam itu harus alim ya. Nah, salah satunya adalah Al-Qadhi Husain katanya. Hakim Husain, qadhi itu hakim Husain. Wa istarata Al-Qadhi Husain, memberikan persyaratan Al-Qadhi Husain ma'adzalika, terhadap syarat daripada sholat jamak yang diperbolehkan ketika hujan. Anta betalal na'lu katsaubi, bahwasannya sepatunya juga harus basah.
Jadi tidak cuma bajunya, sepatunya itu juga harus basah. Jadi memang dia dalam kondisi benar-benar kebasahan. Itu sudah boleh melakukan sholat jamak. Wa dzakara al-Mutawalli, menjelaskan Imam Al-Mutawalli fil Tatimmati, di dalam kitab At-Tatimmah misluhu, dalam keterangan perumpamaannya, wa ihtajja lil jam'i bima rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Ibni Abbasin radhiyallahu anhum, dan memberikan hujjah terhadap sholat jamak ini. Jadi hujjahnya mana, hadis Rasulullahnya mana, kalau memang ini boleh. Karena kan kita ini hukum syariat loh gitu. Apa sih syariat itu? Syariat itu adalah ayyatiya nasu Qur'anin au sunnatin au nasu fi'li minhu alaihi salam au iqrarin minhu alaihi salam au ijma'in. Ini syariat itu Pak. Jadi syariat itu ketika orang itu melaksanakan nas Quran, dalil Qurannya ada. Terus kalau dalil Quran nggak ada apa? Au nassu sunnatin, atau nas sunnah, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Au nassu minhu alaihi salatu wassalam, atau nas yang au fi'lu minhu alaihi salatu wassalam, atau apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Au iqrarun alaihi salatu wassalam, atau ikrar pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ijma'in, atau memang karena memang adanya ijma' itu kesepakatan para ulama. Ini baru melakukan hukum syariat. Nah, ketika ditanya tentang sholat jamak yang hujan itu, ini kan jarang keterangannya ini. Mana dalilnya, mana dalilnya? Penjelasannya di sini adalah bima rawahu al-Bukhari wa Muslimun, yaitu penjelasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bil Madinah, shalla bil Madinati, melakukan sholat bil Madinati, di kota Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat di Madinah samaniyan jami'an, dengan 8 rakaat dalam kondisi berjamaah. Rasulullah pernah melakukan sholat di Madinah itu 8 rakaat jamak. Artinya 8 rakaat jamak itu zuhur dan asar, terus maghrib dan isya, atau wasab'an jami'an, atau sab'an itu 7, 3 sama 4 ya. Kalau 8 kan zuhur asar, kalau sab'an berarti 7, maghrib sama isya. Ahdhuru wal asru wal maghribu wal isya, penjelasannya seperti itu. Jadi Rasulullah pernah melakukan sholat 8 rakaat secara jamak, zuhur sama asar, kemudian melakukan sholat 7 rakaat dengan jamak, maghrib dengan isya. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Wa fi riwayati Muslimin, dan menurut penjelasan Imam Muslim, fi ghairi khaufin wala safarin, Rasulullah itu melakukan sholat jamak tersebut tanpa adanya rasa khawatir, wala safarin, dan tidak dalam kondisi safar, tidak dalam kondisi bepergian. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yajuzu al-jam'u baina sholati wal asri, kama yajuzul jam'u bainal asri wal asri, wa yajuzu jam'u bainal jum'ati wal asri. Bagaimana kalau ada sholat Jumat pada hari Jumat,
kemudian selesai sholat Jumat kita takut kalau terjadi hujan besar, tidak bisa nyebrang dan lain sebagainya, sehingga habis nantinya waktu asar, maka insya Allah penjelasan ini tentang sholat Jumat dijamak dengan sholat asar, bagaimana hukumnya, insya Allah ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin, Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin, Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.